Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Kadek Karang Andika. Saya Kadek Aprilia Puspita Tiara Putri. Saya Nila Febri Wiantari. Saya Nimade Jessica Wahyu Asaferani Putri. Saya Egede Desa Putra. Nah, jadi kami sekarang lagi berada di Desa Perancak, tempatnya di Konservasi Penyu Kurma Asih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari ikuti kami untuk melakukan wawancara dengan pengelola penyu di Kurma Asih. Yuk, Selamat sore Bapak. Jadi kami siswa-siswi dari SMA 3 ingin mewawancarai Bapak seputar penyu sebagai bentuk kepedulian sesama makhluk hidup. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat sore adik-adik. Sore. Kalau boleh saya tahu dari mana nih? Kami dari SMA 3. SMA 3. Iya. Jadi sekarang lagi bikin tugas. Iya, tugas. Oke, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan Bapak namanya Iwayan Anapastika Jaya, dipanggil Pak Anom aja, dan kami di sini sebagai Ketua Konservasi Penyu Kurma Asih. Jadi nama organisasi kami adalah Kurma Asih. Ya. Jadi Bapak bisa tolong diceritakan sedikit bagaimana awal mula tempat ini bisa berdiri? Sudah berapa lama? Sebelum saya jawab itu, Kurma Asih itu kan kurma itu bahasa Sanskerta, jadi kurma itu adalah penyu, jadi kurma awatara gitu kan, asih sayang. Nah, jadi organisasi sekumpulan orang untuk menjadi penyayang penyu, ya kurang lebih seperti itu. Nah, cerita dari Kurma Asih ini panjang, ya nggak cukup kita bicara tentang 1 jam, satu jam atau mungkin seharian juga nggak bakal selesai, karena ceritanya panjang. Tantangannya juga kompleks, ya tantangannya, dan hambatan juga banyak sekali. Tapi astungkaro itu kami bisa lewati. Ya. Jadi karena kami berawal dari terbalik gitu. Kalau sekarang pencinta penyu kebalikannya gitu. Dulu adalah memburu penyu. Oh, jadi pemburu penyu. Pemburu penyu, jadi pemakan juga. Ya pokoknya yang jelek-jelek lah. Jadi dari situ awal mulanya. Ya panjang ceritanya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak berdiri Kurma Asih ini? Sebenarnya kita mulai bergerilya itu mulai bergerilya cara kayak perang. Jadi mulai tahun 96 sebetulnya. Tentu kalian belum lahir. Belum. Nah, jadi dikukuhkannya itu tepatnya sih 11 Juni 1997. Jadi kita sudah bergerilya artinya mencoba menggali informasi gitu kan, kita udah mulai sebetulnya. Jadi 96. Jadi kalau hitung sekarang mungkin sudah 1/4 abad lebih kan. 97 berarti sekarang sudah 28 tahun. Oh, 28. Ya, 29 lah. Iya, dari tahun 96. Oke. Ya. Jadi Pak ya, kan bersangkutan dengan namanya nih, kurma, itu diambil dari bahasa Sanskerta. Jika menurut mitologi Hindu itu merupakan hewan suci, apakah benar? Ya betul, itu mitologi Hindu ya tersebut bahwa kurma awatara itu adalah memang penjelemaan Wisnu, karena Wisnu beberapa kali menjelma, ya baik itu dalam kisahnya pewayangan Mahabharata, tadi Ramayana, yaitu beliau lah itu. Terus dia juga pernah jadi tingkat besar, tergantung visi mereka apa, jadi misinya itu apa. Nah kalau Warta Yuda kita kan udah tahu pasti lah, itu kan perang antara sebetulnya sama saudara, tapi di situ kan menggambarkan karakter orang, sifat-sifat manusia kan. Jadi Pandawa itu adalah simbol-simbol kebenarannya kan. Cuman kan kita kan nggak tahu apakah seperti itu Krishna atau mungkin Panca-Pandawanya kan gitu. Cuman kan kalau dilihat dari sosoknya kan kelihatan orangnya pasti baik. Nah, kalau yang matanya agak bulat-bulat gitu, nadanya keras kan pasti itu karakternya itu menggambarkan kehidupan manusia. Jadi karakter manusia memang seperti itu. Dan itu kan relevan sampai sekarang. Berarti benar ya, kurma itu dianggap sebagai hewan suci. Ya, jadi memang penyu itu adalah satwa yang memang disucikan. Di Bali kan ada yang namanya acara
riwayatnya itu kan salah satu menggunakan atau di pecaruan istilah kalau itu kan menggunakan hewan. Ada ular, ada macam-macam, ada menjangan, kijang, segala macam. Nah, tergantung upacaranya. Makanya dia ditempatkan yang paling dekat. Ya, bebek juga kan termasuk ya, masuk. Baik, terus Bapak, kira-kira apa kendala terbesar Bapak dalam melakukan pelestarian penyu ini, Pak? Tentu permasalahannya kompleks ya. Jadi apalagi ini politika sosial, ya, jadi kita nggak punya logistik untuk mempengaruhi orang, untuk awareness-nya. Jadi untuk merubah mindset itu kan perlu sebuah strategi edukasi ya. Dari mana kita mulai harus mengedukasi ya? Mulai harus dari usia dini. Jadi ibaratnya kertas itu kan masih kosong putih ya. Jadi kalau ditulisin warnanya hitam ya nanti kan kelihatan. Kalau udah kertas itu sudah terlalu banyak tulisan kan nggak susah juga ini. Jadi ibarat anak kecil itu kan seperti kayak kertas yang masih kosong dan perlu ditulis. Kalau tulisannya nanti baik dan pesannya baik kan mudah-mudahan. Ya itu juga nggak ada jaminan, tapi mudah-mudahan mereka akan minimal di mindset mereka berubah tentang lingkungan dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya tentang melulu penyu gitu kan. Tapi kan lingkungan juga. Contoh yang paling sederhana yang setiap hari kita saksikan di depan mata kita itu kan, apakah betul sampah kita sudah terbuang dengan baik? Kan begitu kan? Apakah betul kita sudah membuang sampah pada tempatnya? Apakah betul kita sudah kalau sampahnya numpuk dibuang lagi daripada tidak berserakan kemana-mana gitu kan? Itu jadi pertanyaan sampai hari ini kan. Nah itu yang penting bagian edukasi itulah di titik beratkannya itu, bahwa yuk kita kurangin yuk sampah plastiknya gitu. Karena kalau makin banyak kita menggunakan sampah plastik berarti tumpukan sampah makin banyak. Jadi ayo kita tanggulangi dari sumbernya, awalnya seperti itu. Jadi lebih, kalau menurut saya kan mencegah itu lebih baik. Ya. Jadi kendalanya itu kesadaran diri. Ya itu ada, harus kesadaran dan itu harus dibudayakan. Ya kalau udah menjadi budaya, ya ibarat kata kita mau pagi itu kan mandi terus gosok gigi. Gimana kalau kita sehari nggak gosok gigi ya gigi itu misalnya. Gimana ini kan ada sesuatu. Ngapain ya gue tadi nggak ada kelupaan deh gitu. Gitu kan. Jadi harus dibudayakan supaya bersih itu harus membudaya, tidak hanya diwacanakan tapi perlu juga diimplementasi dan memberi contoh. Ya nggak apa-apa. Itu kan alam gitu. Jadi kita kan konsep Trihita Karananya jalan. Iya, benar. Jadi ada satwa yang kita omongin tadi dia langsung lompat. Jangan aja ular nanti. Iya. Ya gitu. Apalagi tadi. Jadi Yuko. Lucu banget. Udah, biarin aja. Yuko. Ya terus gimana? Bapak, jadi apa sih yang paling diincar dari pemburu penyu itu sehingga mereka memburu penyu secara masif, Pak? Kalau memburu penyu setahu pengalaman kami gitu, ya memang dagingnya itu diambil untuk dikonsumsi. Jadi dagingnya bisa. Ya, karena ada bagian-bagian penyu yang memang tidak hanya daging yang diambil, tapi anunya juga kerapas kulitnya untuk cindera mata. Jadi macam-macam itunya. Jadi yang paling banyak itu kan daging. Rasa daging penyu itu kayak gimana, Pak? Wah, Enak. Saya nggak bisa menceritakan saking enaknya. Jadi penasaran. Mau nyoba maksudnya? Enggak. Jangan dong. Udah nggak ada Pak ya? Tidak boleh. Sudah dilarang. Udah dilarang. Iya, Undang-Undang Nomor 5 mengisyaratkan gitu. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Barang siapa dengan sengaja mengangkut, memelihara, membunuh, memakan serta turunan baik mati dalam hidup maupun mati ya dikenakan sanksi 5 tahun penjara. Tapi kalau Dan diam, Tapi kalau diam nggak apa-apa berarti. Jangan. Kalau nggak ketahuan. Yang namanya kejahatan itu kan mau seberat apapun,
bisa aja. Tapi konsekuensinya ketika kita sesuatu yang sudah melanggar hukum, ya ada konsekuensi. Setiap tindakan itu ada risiko. Ada kalimat kami. Ya, kalian juga kan penuh dengan risiko ini, apalagi perempuan kan. Iya. Kalau salah jalan memilih, makanya tentukan dulu. Toh kalau kita hasilnya juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya itu lain-lain. Tapi jangan terlalu berharap. Ya. Lakukan saja hal yang baik. Jangan terlalu berharap. Takutnya nanti tidak sesuai dengan harapan. Ekspektasi. Ya. Jadi berbuat baik itu lakukan saja. Tanpa mengharapkan. Tanpa ada beban, tanpa harus memakai imbalan apa. Itu pedoman memang harus dihayati betul. Ini juga Kurmasi tidak pernah punya obsesi apapun supaya dapat penghargaan dari presiden, dari menteri, terus harus dikunjungi banyak orang. Nggak ada terbayang sedikit pun terbesit di pikiran kami tentang itu. Jadi kami hanya satu komitmennya adalah untuk menyelamatkan penyu dari kepunahan agar anak cucu kita kelak tidak tahu tidak mengetahui kalau bahwa penyu itu pernah ada. Jadi kita kan tidak ingin juga penyu itu hanya mendengar cerita dan melihat gambar di majalah gitu. Kita tidak ingin seperti itu. Tapi pure kesadaran diri sendiri. Kalau tidak untuk kesadaran mungkin tidak bisa bertahan sampai 29 tahun. Iya. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalau untuk jenis penyu sendiri itu yang ada di dunia berapa, Pak? Di dunia ada 7, terus di Indonesia ada 6. Wih, keren kan Indonesia? Itu baru penyunya aja, belum lagi yang tumbuhan atau satu yang lain. Ini satu aja berarti ya, Pak? Satu yang tidak ada ditemukan di perairan Indonesia tidak ada itu adalah penyu kempi. Itu penyu kempi. Ya, di luar dari itu ada semua. Contoh satu penyu hijau. Nah ini penyu hijau yang paling enak. Oh, dagingnya? Ya, ya. Penyu sisik. Nah sisik ini diambil untuk kulitnya jadi hiasan. Iya, cinta. Ya, jadi diawetkan, ditempel di tembok, itu bagus. Sesuatu yang memang ditaruh di ruang tamu itu keren dulu gitu. Ya, terus penyu bling-bling, ya, penyu tempayan. Terus ada penyu satu lagi adalah penyu lekang. Ya. Jadi keenam itu ada di perairan Indonesia, termasuk di Selat Bali ini juga ada di Samudra Indonesia. Ada. Cuman kalau mendarat dia tidak semua mendarat dari enam itu. Tergantung karakteristik dari pantai itu sendiri. Kalau pantainya agak putih mungkin jenis penyunya beda. Pasirnya putih maksud saya atau pasir hitam. Beda berarti. Kalau di sini sendiri tuh ada berapa jenis penyu, Pak, di tempat ini? Kalau yang mendarat di sini aja 3, bling-bling, sisik, dan penyu lekang. Yang paling banyak di Bali itu adalah penyu lekang. Kalau penyu sisik juga ada, tapi tidak sebanyak penyu lekang. Terus kalau penyu bling-bling, nah ini kalau penyu ini bling-bling ini hanya Kurmasi sudah 28 tahun itu hanya terjadi 3 kali ditemukan. Nah ini kami apakah itu dia ibarat kayak ibarat kayak pesawat itu, apakah dia mendarat darurat atau kayak orang atau mereka lagi kebelet gitu. Ya, kalian pernah kebelet nggak? Ya kayak gitu, kayak jadi dia mendarat bukan habitat dia datang karena mungkin dia sudah perutnya sakit, terdesak gitu. kepingin ya darurat emergency. Jadi mendaratlah mereka. Hanya 3 kali terjadi dalam kurun waktu 28 tahun. Itu mendarat untuk bertelur? Yes, ya. Terus bagaimana, Pak, proses penetasan telur penyu itu, Pak? Dia dulu tahun 97 sampai dengan tahun 2000 kita alami aja di mana taruh telur sama si induknya, ya di situ kita amankan, kita lindungi tempat itu, sterilkan maksud saya. Nah, supaya tidak terganggu oleh predator, ya. Jadi diamankan di situ sepanjang pantai. Ya, dulu kan tahun 1997 itu masih asri ya, pantai Perancak dan sekitarnya sampai di Loberawa sampai ke Yele, alami itu masih bagus. Belum abrasi seperti sekarang ini.
Jadi dia Nah, lantas karena tahun 2000, ini tahun 97 sampai tahun 2000, yang tahun 2000-nya ada 15 sarang itu hanyut karena diterjang gelombang, tergerus oleh ombak. Akhirnya opsinya ya kita harus pindahkan. Berarti di pantai itu sudah tidak aman lagi. Kan tujuan kita untuk menyelamatkan. Jadi karena itu dia dipindah. Jadi sekarang direlokasi, ditempatkan dalam satu tempat, disesuaikan sesuai dengan aslinya, yaitu pasirnya, kedalaman sarang, diameter sarang, gitu. Itu akhirnya juga persentasenya bagus. Kalau untuk telur penyu sendiri, dia menetas itu dalam waktu berapa lama, Pak? Normalnya 50 hari dalam suhu yang stabil gitu. Maksimalnya 2 bulan atau 60 hari. Ya, tapi sekarang ya semua mundur pasti. Karena cuacanya kan ekstrim. Gantung Ya, cuaca. ekstrim. Kan karena diguyur hujan terus jelas pasti akan berpengaruh. Jadi makanya dikasih limit atau maksimal waktunya itu ditambah 10 hari lagi waktu normal. Jadi 60 hari ke 2 bulan. Kalau 2 bulan dia tidak menetas, kita gali, kita pastikan bahwa telur yang kita tanam itu menetas apa enggak sih gitu. Jangan-jangan dia menetas nggak bisa keluar. Dan kasus itu kan pasti terjadi setiap tahun. Setiap tahun. Tapi semua hasilnya positif dalam arti menetas tapi dia nggak kuat untuk naik. Karena kalau pasir diguyur hujan terus dia akan semakin padat. Atau ada akar-akar yang di samping itu masuk. Jadi akar itulah yang cukup mengganggu tukik-tukik penyu ini akan keluar. Gitu. Nanti kalian boleh lihat ya, tahu bulan janji ya, bulan Juni atau bulan Juli tahun depan. Tahun depan, Ya? iya sih. Masih di Bali kan? Masih di Bali. Artinya nggak pindah alam gitu kan? Dia musiman berarti, Pak ya? Hah? Berarti dia itu musiman kalau bertelur penyu itu. Oh iya. Oh, Ya. dia musiman. Kalau semisal nih yang seperti yang Bapak bilang, dalam waktu 2 bulan itu dia tidak keluar, itu ada kemungkinan mati juga nggak, Pak? Ada yang mati, ada yang memang telurnya busuk. Jadi kalau istilah Bali itu apa? Semuk ya. Iya, semuk. Nah, jadi gagal. Jangankan telur penyu yang sampai ratusan butir, telur ayam juga ada yang gagal. Pak. Ya, gitu. Tergantung dari, kadang-kadang telur itu nggak ada kuningnya. Oh, jadi itu yang menyebabkan dia. Jadi abnormal kok. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan. Ya, mungkin April Jadi gimana? kalau penyu tuh dia lahirannya tuh mandiri ya, tanpa campur tangan dari manusia, orang lain. Bertelurnya? Iya. Oh dulu, ya alami. Jangankan kita mau menyentuh, di center aja nggak boleh kok. Dulu pingit. Dulu semua apa-apa dulu kan pingit. Iya. Ya kan? Bener ya. Kamu hati-hati lah lewat di bawah pohon itu. Ada Nanti kamu hantunya. kesambet, kan? Iya. Dulu. Kalau sekarang apa sih? Semua berubah. Iya. Kalau sekarang ini lebih ekstrim lagi nih. Kejadian bulan, kalau nggak salah ini bulan Agustus, bulan akhir Juli. Ada penyu naik di sini, terus dia nggak mau bertelur, kan diangkat. Iya. Nah, diangkat nih, dicarikan tempat yang lebih nyaman. Ya karena di bawah kan satu ada batu, airnya pasirnya basah. Ditaruhlah di atas. Nah, ditaruh di atas. Mereka kalau yang mau bertelur pasti dia cari tempat dan dia akan coba menggali dengan creeper belakangnya. Dan lebih ekstrem lagi memang boleh diangkat, boleh dibantu membuat lubang, Iya. itu boleh. Pasirnya tuh. Gitu. Itu tandanya bahwa dulu jangankan diangkat, disentuh di senter pakai lampu senter itu pun cahaya tuh nggak mau. Jadi agak memang pingit dulu. Nah kalau sekarang mereka beradaptasi dengan perubahan itu. Jadi dalam ruangan sesempit apapun dia oke lah gitu, daripada nggak
dapat gitu. Iya. Yang nggak dapat dagingnya, dapat kuahnya juga nggak apa-apa gitu misalnya ya. Biasa. Tapi udah pertanyaannya, ini kamu sekarang gimana kalau sampai 3 kali ini pintar-pintar nanyanya. Kalau yang pertama saya nggak berpikir nanya, jawab. Kalau sekarang Ya kita belajar dari artinya kalian udah pengalaman. mulai dapat Belajar dari pengalaman. artinya suasananya udah mulai mencair, Iya. nggak kaku. Pertama kali kemarin. Gimana Mbak Gigi? Kalau penyu itu biasanya makannya apa? Nah, bagus pertanyaan ini, bagus pertanyaan. Jadi kalau penyu itu makannya, kalau bukan makanannya dia nggak mau makan. Milih-milih dia makanan. Burung juga sama. Kalau bukan makanannya dia nggak mau. Ya kan? Nah, jadi penyu itu ada yang makan rumput laut, ada yang makan rumput, ada yang makan padang lamun, ada yang makan kerang, terus ada yang makan apa namanya udang, ada yang makan spom-pom itu ya apa ya, yang merawat terumbu karang itu ada tuh. Termasuk tukiknya juga. Tukik dia sebegitu keluar dari lahir ya, dari atas. Setelah itu selama seminggu dia bawa placenta Pakai kayak ayam. iya Arya. Mereka bertahan untuk dalam 1 minggu. Apa yang kalian bisa petik dari hewan gitu? Kalau dia bukan makanannya dia nggak makan, dia nggak mau sembarangan makan. Ya, dia memang makanannya bukan itu. Nah, jadi kalau biasanya kita sebetulnya harusnya seperti itu. Kalau bukan hak kita janganlah ya. Binatangnya bisa begitu, masa kita punya Bayu Sabdo hidup gitu kan. Kalau dia kan cuma punya 2. Bayu Sabdo itu aja punya dia. Kalau burung kan cuma dia bayunya ada, bersuara bisa, tapi dia nggak bisa berpikir. Kalau kita lengkap tidak, Bayu Sabdo hidup. Ini punya teman juga di 4 gitu kan. Ya, Itu parah sih. ya kan? Iya, manusia berserah. Kan, ayo kita belajar dari itu aja gitu. Jadi kita lebih jelek dari hewan ya. Ya kita aja banding-bandingkan, jangan ngecas ke orang lain gitu. Kita ternyata kejam gitu kan. Nah, itu deh. Jadi apa yang pesan yang kita dapat dari itu ya itu. Kalau bukan makanan baik jangan makan. Kalau udah bukan hak kita jangan diambil. Kalau hak ya ayo ambil gitu. Iya, ada pertanyaan lagi. Udah enggak. Oke, jadi sebelum Habis April Mei ya. udah lewat Pak, udah lewat September. Jadi sebelum diakhiri nih Pak, bagaimana harapan Bapak ke depannya tentang informasi ini? Mungkin ada pesan dan pesan yang ingin disampaikan. Senang nih pertanyaan ini. Harapannya banyak. Ya banyak harapannya nih. Ya satu harapan saya sih nggak aku ya, cuman sederhana aja nggak usah yang buru-buru. Satu adalah untuk penyu. Ya, jadi ini karena kita bicara tadi adalah penyu topiknya, jadi kita memang harus begitu bahwa ayo kita jaga si penyu ini bersama-sama. Konservasi tidak bisa diserahkan oleh hanya satu orang, kelompok dan komunitas, tapi harus bergandeng tangan, harus bersama, bahu membahu. Caranya gimana? Karena laut itu adalah erat kaitannya dengan daratan. Jadi di laut itu ada kehidupan, di darat hulu juga sama. Di situ ada hutan, di situ ada ekosistem, jadi ada kehidupan, ada binatang-binatang yang kita dengar suara burung gitu. Masa kita dengar suara burung di HP? Ya kan? Maka biarkan dia hidup secara bebas, tapi dengan caranya gimana? Kita jaga habitatnya. Nah, satu itu, dan kedua, sampaikan pesan bahwa pentingnya akan menjaga sebuah lingkungan. Karena apapun kita tanpa disadari, udara, oksigen yang kita hirup adalah gratis. Ya. Masa kita nanam pohon satu aja nggak bisa? Ayo kita kembalikan sedikit saja apa yang sudah kita ambil. Sedikit saja, tidak usah banyak. Karena itu akan memberikan dampak luas dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi tidak
usah kita berpikir yang terlalu tinggi, tapi lakukan langkah kecil itu akan sangat berarti, walaupun langkah kita kecil, tapi paling tidak kita sudah melakukan sesuatu. Persoalan nanti hasilnya seperti apa itu daripada kita tidak sama sekali melakukan apa-apa. Ingat bahwa alam kita tidak baik-baik saja. Kita tidak bermaksud menakuti, tapi kita hanya memperlambat saja. Ya, karena kejadian banjir Bali itu sudah sangat dahsyat, karena itu adalah di balik musibah itu pasti ada pesan. Kalau kita nggak mau sendiri dan mawas atau mengulas sendiri, ya mau teguran apa lagi kita? Itu maksudnya. Ya. Jadi anak-anak yuk sama-sama belajar tentang lingkungan itu penting, tapi juga tidak adil masa kita hanya lingkungan di pikiran. Kalian juga harus memikirkan masa depan. Tapi ketika kalian nanti menjadi orang, ya dalam arti orang itu dalam perspektif dia bisa sudah mandiri, dia punya pekerjaan mapan, ekonominya juga berkecukupan, juga lebih ya. Nah itu jangan lupa disisihkan juga untuk alam dan lingkungan dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Itu aja cinta. Ya, dan goal saya yang paling terakhir itu adalah ingin menjadikan Perancak atau Kurmasih ini adalah pusat konservasi penyu dan edukasi penyu. Itu ya